Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Trasalem Datakan volume 10 part 3. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Ordo Kesatria Suci telah menantang Labirin Tempest. Bahkan Hinata Sakaguchi telah berhasil tiba di lantai 100 untuk melawan Veldora. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah Ramirez menyiapkan fasilitas pengembangan di lantai 100 yang diminta Rimuru pun langsung menggunakan fasilitas tersebut untuk membuat tubuh buatan yang dipesan Diablo dan melakukan penelitian lainnya. Yang akhirnya, Rimuru pun asik menghabiskan waktu di sana hingga berhari-hari. Namun selama Rimuru berada di sana, ternyata ada beberapa orang yang mencari keberadaan Rimuru sama dalam beberapa hari tersebut. Ya, ketika Rimuru kembali ke kantornya, Suna dan Sion langsung menemui Rimuru sama dengan sangat khawatir. Sion dan Suna pun bertanya, apakah Rimuru sama baik-baik saja? Rimuru kemudian menjawab bahwa ia baik-baik saja. Rimuru juga menjelaskan alasannya tak muncul dalam beberapa hari yang lalu. Mendengar jika Rimuru sama baik-baik saja, Suna dan Sion pun tersenyum lega. Dan pada saat itu, Sion juga teringat bahwa Myormel telah mencari Rimuru sama sejak kemarin. Ketika Rimuru mendengar itu, Rimuru pun segera menyuruh seseorang untuk memanggil Myormel ke kantornya. Sementara itu, Suna dan Sion kemudian menyiapkan sandwich dan teh hitam untuk Rimuru sama. Sambil menunggu kedatangan Myormel, Rimuru pun menikmati hidangan yang diberikan Suna dan Sion tersebut. Singkat cerita, datanglah Myormel ke ruangan Rimuru dengan sedikit panik. Myormel mengatakan jika sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Menanggapi itu, Rimuru pun bertanya apa yang sedang terjadi. Myormel kemudian mulai menjelaskan secara perlahan masalah-masalah yang terjadi di saat Rimuru sama tak ada. Pertama-tama, Myormel mengatakan jika ada party lain yang berhasil melewati lantai 30 labirin setelah party Masayuki. Bahkan mereka saat ini telah melaju dengan sangat cepat hingga hampir mendekati lantai 40 labirin. Ya, party mereka adalah Green Rebellion yang terdiri dari 10 regu. Karena semua anggota party mereka mengenakan jenis jaket dengan simbol yang sama, Rimuru pun bertanya apakah mereka party yang dikirim oleh para bangsawan. Myormel menjawab bahwa ia sudah meminta Sokka untuk menyelidikinya dan ternyata mereka adalah kelompok tentara bajaran yang dikenal sebagai Apostle of Earth dengan sosok mereka yang berasal dari kerajaan Yggdrasil. Di satu sisi, Rimuru tampaknya belum pernah mendengar tentang kelompok tersebut. Rimuru bahkan juga tak menyangka kerajaan pusat bangsa barat tiba-tiba tertarik dengan Labirin Tempest. Namun bagi Rimuru, selama mereka tak melanggar aturan apapun, maka itu bukanlah masalah. Tapi di sini Myormel khawatir jika mereka akan menaklukkan labirin. Jika mereka terus menerjang lantai terdalam labirin, tentu itu akan membuat banyak kerugian. Karena seperti yang kita tahu, setiap penantang yang mengalahkan bos lantai, mereka akan mendapatkan bonus koin emas. Myormel juga mengatakan jika menurut Ramirez sama dan Veldora sama, party mereka telah memalsukan peringkat mereka yang sebenarnya. Mendengar kekhawatiran Myormel tersebut, Rimuru pun akan mendiskusikan masalah ini dengan Ramirez dan yang lainnya di labirin. Dan singkat cerita, Rimuru, Myormel, Ramirez, Veldora, dan Masayuki telah berkumpul di ruang pertemuan dalam labirin. Dan tampaknya Ramirez dan Veldora sudah mengetahui masalah ini. Ramirez kemudian menggunakan skillnya untuk memperlihatkan rekaman penjelajahan party Green Rebellion. Ramirez mengatakan jika mereka sepertinya sangat terlatih. Mereka saat ini telah mencapai lantai 38 labirin dalam waktu singkat. Di satu sisi, Rimuru merasa jika ia bisa menggunakan kemampuan Ramirez tersebut, mungkin ia bisa menggunakan kemampuan analisanya secara langsung untuk mengevaluasi peringkat party mereka yang sebenarnya.
Di saat Rimuru memikirkan itu, Raphael tiba-tiba mengatakan jika ia bisa mendapatkan izin atas skill Labyrinth Creation dari Ramirez, Raphael bisa menilai dan menganalisis Party Green Rebellion. Ya, mendengar masukan dari Raphael tersebut, Rimuru merasa jika itu patut untuk dicoba. Rimuru kemudian meminta izin kepada Ramirez untuk meminta akses dari Labyrinth Creation miliknya. Rimuru juga mengatakan jika ia ingin mengumpulkan segala informasi dari Labyrinth. Ramirez yang mendengar permintaan Rimuru itu pun sedikit terkejut. Ramirez bertanya-tanya bagaimana cara Rimuru untuk mengakses Labyrinth-nya. Bahkan jika Rimuru bisa melakukannya, Ramirez tak yakin jika Rimuru bisa menampung semua data dalam Labyrinth ini. Itu karena jumlah informasi dalam Labyrinth ini sangatlah besar. Bahkan aku saja sangat kesulitan memahami semua itu. Di satu sisi, Raphael dengan santai melaporkan jika itu sama sekali bukanlah masalah untuknya. Setelah mendengar kepercayaan diri Raphael tersebut, Rimuru kemudian menjawab Ramirez bahwa itu sama sekali bukanlah masalah. Dan tentunya Ramirez yang mendengar itu pun sedikit tak percaya. Tapi meskipun begitu, Ramirez akan mempercayai Rimuru. Ramirez kemudian memegang tangan Rimuru dan mulai memberikan akses atas Labyrinth Creation kepada Rimuru. Dan segera setelah itu, Raphael melaporkan jika ia sudah terhubung dengan skill Labyrinth Creation dari individu Ramirez dan mulai mengumpulkan informasi dalam Labyrinth. Di saat Raphael menjalankan operasinya, Rimuru merasakan seolah gelombang informasi sedang membanjiri otaknya. Dan seketika itu juga, Raphael telah berhasil mengevaluasi Party Green Rebellion selama menjelajahi Labyrinth. Menurut Raphael, anggota party mereka memiliki rata-rata peringkat A, bahkan kapten mereka memiliki peringkat yang melebihi peringkat A. Hal ini benar-benar berbeda dari data yang mereka berikan saat mendaftar Labyrinth pertama kalinya. Setelah mendapatkan hasil analisis Raphael, Rimuru kemudian mulai menjelaskan hal tersebut kepada semuanya. Rimuru bahkan juga memperlihatkan rekaman party mereka dengan kualitas gambar yang lebih bagus dibanding yang dilakukan Ramirez sebelumnya. Mendengar hasil analisis Rimuru, semua orang di sini pun terkejut. Bahkan Ramirez pun sangat terkejut sekali gitu Pak. Bukan hanya terkejut dengan analisis Rimuru, tapi Ramirez juga sangat terkejut dengan kemampuan Rimuru dalam mengendalikan Labyrinth Creation yang lebih baik dibanding dirinya. Ramirez yang sangat kaget itu pun berkata, Tunggu Rimuru, bagaimana kau bisa mengetahui cara menggunakan skillku? Bahkan aku sendiri memiliki batasan dalam menggunakan skillku. Rimuru dengan santai menjawab, Setelah dirimu memberiku akses pada Labyrinth Creation, tiba-tiba aku tahu cara menggunakannya. Rimuru kemudian langsung mengalihkan pembicaraannya pada Party Green Rebellion ini. Rimuru kemudian mengatakan hasil analisisnya. Dari data-data yang Rimuru lihat, Party Green Rebellion mungkin bisa mengalahkan bos lantai 50 Labyrinth yaitu Gozer dan Mezer. Namun sebelum mereka bisa mencapai lantai 50, ku yakin mereka akan berakhir di lantai yang sudah kusiapkan. Namun meskipun Rimuru mengatakan itu, Ramirez, Myormel, dan yang lainnya sepertinya masih memiliki kekhawatiran yang tersisa. Ramirez kemudian menjelaskan jika masih ada masalah lainnya. Ya, selama 3 hari yang lalu, saat Rimuru masih asik dalam fasilitas pengembangan, Ordo Kesatria Suci telah memulai pelatihan mereka di dalam Labyrinth. Jadi gini Pak, sebelumnya Rimuru telah membuat kesepakatan dengan Hinata bahwa Hinata akan menggunakan Labyrinth yang dibuat Rimuru untuk pelatih para Kesatria Suci bawahannya. Dan pada saat itu, Ordo Kesatria Suci telah memulai pelatihan mereka dari lantai 51. Lantai 51 sampai 60 adalah lantai yang dipenuhi jebakan ganas yang dibuat Ramirez. Karena lantai 60 dijaga Adalman, sepanjang lantai 51 sampai 60 telah dipenuhi gerombolan monster undead yang dipanggil Adalman. Namun betapa mengejutkannya, semua itu telah dimurnikan para Kesatria Suci dengan sangat mudah. Bahkan di saat para Kesatria Suci sampai di ruang bos lantai 60, Adalman telah diajar habis-habisan oleh mereka. Setelah itu, para Kesatria Suci pun terus menerjang lantai demi lantai. Mereka juga berhasil melewati semua jebakan yang Veldora rancang, yang akhirnya mereka telah sampai di ruang bos lantai 70 Labyrinth. Itu adalah lantai yang dijaga oleh Golem Guardian yang dibuat Ramirez. Dan betapa mengejutkannya, Golem Guardian mampu membunuh semua Kesatria Suci tersebut dengan sangat brutal. Golem Guardian memiliki level ancaman yang kebal terhadap serangan pedang dan sihir biasa.
Ditambah dengan ukurannya yang besar dan gerakannya yang gesit, tentu ini bukanlah lawan yang mudah dihadapi penantang. Setelah mendengar cerita Ramirez tersebut, Rimuru merasa jika golem buatan Ramirez itu benar-benar luar biasa. Namun meskipun begitu, Rimuru masih bingung kenapa Ramirez masih begitu kesal. Dan ternyata di saat Ordo Kesatria Suci mengalami kekalahan di lantai 70 labirin, Hinata telah memarahi para Kesatria Suci tersebut. Di satu sisi, salah satu Kesatria Suci yang bernama Fritz malah mengatakan sesuatu yang tak terduga dengan Hinata. Fritz mengatakan jika Hinata sama mungkin juga akan gagal menaklukkan labirin ini. Dan tentunya Hinata yang mendengar ucapan Fritz itu pun langsung terprovokasi dan berniat menantang labirin sendirian. Singkat cerita, Hinata pun langsung memasuki labirin mulai dari lantai 61 labirin. Hinata dengan semangat membara itu pun langsung melewati lantai demi lantai tanpa masalah. Dan pada saat itu, di saat Hinata tiba di lantai 70, Hinata berhasil menghancurkan golem guardian hanya dengan sihir disintegrasi. Setelah itu, Hinata melewati lantai 79 tanpa kendala. Itu karena bos lantai 79 yaitu Zegion kini sedang dalam kepompong dan tak bergerak. Sedangkan di lantai 80 labirin, Hinata telah bertemu dengan Apito di sana. Namun sayangnya, Apito sama sekali tak berkutik ketika menghadapi Hinata. Meskipun Apito memiliki kecepatan yang luar biasa, tapi Hinata masih bisa melihat setiap gerakan Apito tersebut. Yang akhirnya, Hinata pun berhasil mengalahkan Apito dengan menebasnya. Hinata pun terus menerjang lantai demi lantai dengan sangat cepat. Sampai pada akhirnya, Hinata pun telah sampai di lantai 90 labirin. Bos lantai 90 labirin seharusnya adalah Kumara. Namun karena Kumara masih muda, maka Beretta lah yang menggantikannya di lantai 90 labirin. Namun meskipun begitu, Beretta masih bukanlah tandingan Hinata. Walaupun Beretta sudah bertambah kuat, tapi Hinata bisa mengalahkannya dengan mudah. Setelah menghabisi Beretta, Hinata kemudian pergi ke lantai 95 labirin. Lantai 95 memiliki sebuah penginapan mewah yang disediakan untuk para penantang. Hinata pun menghabiskan malam di sana dengan sangat elegan. Dan di keesokan harinya, Hinata mulai melanjutkan penjelajahannya kembali. Hinata kemudian langsung menerjang lantai 96 hingga 99 labirin. Itu adalah lantai yang terdapat sarang naga yang dibanggakan oleh Milim. Di lantai itu bahkan memiliki efek medan khusus seperti wilayah es dan wilayah badai yang tentunya akan membuat kesulitan para penantang. Namun bagi Hinata, semua itu sama sekali bukanlah apa-apa untuknya. Hinata berhasil menghabisi para naga itu dengan sangat cepat. Dan sampai pada akhirnya, Hinata pun telah sampai di lantai 100, di mana Veldora lah yang menjaga lantai terakhir tersebut. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.